Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'd. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada video ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam fikih puasa dalam madhab Syafi'i. Kita kemarin sudah sampai ke dalam pembahasan penetapan awal bulan Ramadan ya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya yaitu masalah-masalah yang terkait dengan penetapan awal bulan Ramadan. Yaitu masalah jika orang berpuasa berdasarkan informasi dari orang yang dipercaya. Lalu setelah 30 hari belum terlihat hilal, apakah boleh baginya berbuka? Jadi orang dia berpuasanya bukan karena adanya info dari qadhi bahwa puasa dijalankan besok. Tapi dia mendapatkan informasi dari orang yang bisa dipercaya bahwa memang puasa besok. Lalu kemudian ketika setelah 30 hari dia berpuasa, belum juga terlihat hilal. Apakah boleh baginya itu berbuka? Jawabannya, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, baginya tidak boleh berbuka. Karena berpuasa berdasarkan kepercayaan pada orang yang membawa informasi bukanlah termasuk hujah syar'i. Sedangkan ia berpuasa sebagai bentuk kehati-hatian saja. Jadi kan dia berpuasa di awal itu karena kehati-hatian saja, khawatir memang sudah masuk Ramadan. Nah, sedangkan menurut Imam Romli, boleh baginya berbuka dengan syarat secara sembunyi. Kemudian masalah berikutnya, jika seseorang bersafar ke daerah lain pada akhir Sya'ban, dan dia dalam keadaan berpuasa karena terlihat hilal di daerah dia. Sedangkan daerah yang ia tuju, penduduknya belum berpuasa karena tidak terlihat hilal. Jadi di daerah yang ia tuju, digenapkan Sya'bannya. Atau dia dalam keadaan tidak berpuasa karena tidak terlihat hilal, digenapkan di daerah dia, sedangkan penduduk daerah yang ia tuju sudah berpuasa karena sudah terlihat hilal. Maka apa hukum baginya? Jawabannya, jika penduduk daerah jika penduduk daerahnya berpuasa, maka ia wajib ikut berpuasa bersama mereka untuk berpuasa. Ya. Tetapi jika penduduknya tidak berpuasa, maka boleh berbuka baginya menurut Imam Ar-Romli dan tidak boleh berbuka menurut Imam Ibnu Hajar. Karena ia berpuasa berpegang pada keyakinan telah terlihatnya hilal yang sudah pasti, gitu kan? Makanya tidak boleh menyelisihinya hanya karena sampai ke daerah yang lain. Nah, masalah berikutnya, jika seseorang bersafar di akhir bulan Ramadan ke daerah lain dan ia mendapati penduduknya sudah berbuka, sedangkan ia masih dalam keadaan puasa. Jadi dia di daerah dia masih puasa 29 hari ya atau 30 hari afwan. Sedangkan ketika dia bersafar ke daerah tempat tujuan dia, di sana mah ternyata sudah berhari raya karena mereka puasanya cuma 29 hari karena sudah terlihat hilal di sana. Atau ia dalam keadaan sudah berbuka di tempat ia sudah berbuka berhari raya, sedangkan penduduk daerah tersebut yang ia tuju masih berpuasa karena tidak terlihat hilal. Bagaimana hukumnya? Jawabannya, menurut Imam Ibnu Hajar dan Ar-Romli, dalam dua keadaan tersebut ia wajib mengikuti penduduk daerah tersebut karena ia sudah menjadi bagian dari mereka. Artinya kalau penduduk yang ia tuju dalam keadaan berbuka, maka dia wajib berbuka. Tapi kalau penduduk daerah tersebut belum berbuka, maka tidak boleh dia berbuka. Karena ketika dia sampai ke daerah tersebut, mereka menjadi bagian daripada orang tersebut. Sehingga hukum-hukum orang tersebut juga kena kepada mereka. Nah, berikutnya adalah syarat-syarat puasa. Apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang hukum bergantung kepadanya. Artinya, tanpa syarat ini hukum itu tidak ada. Hukum itu tidak sah. Ya. Dan syarat bukan termasuk dari bagian hukum tersebut. Jadi syarat adalah sesuatu yang harus ada pada hukum itu, tetapi dia bukan bagian dari hukum tersebut. Dia di luar dari hukum. Nah, beda dengan rukun. Seperti Islam adalah syarat wajib puasa. Seseorang yang bukan muslim, maka tidak wajib baginya berpuasa. Dan Islam bukan bagian dari puasa itu sendiri. Nah, itu syarat. Nah, syarat dibagi menjadi dua. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib artinya adalah syarat yang apabila dipenuhi,
maka wajib untuk berpuasa. Sedangkan syarat sah artinya adalah syarat yang jika terpenuhi, maka puasanya sah sekalipun tidak wajib baginya. Seperti anak kecil yang mumayyiz. Nah, syarat wajib itu apa saja? Yang pertama harus Islam. Artinya orang kafir tidak wajib berpuasa. Mukallaf, orang yang belum mukallaf, yaitu yang masih anak kecil, masih mumayyiz, tidak wajib berpuasa. Mampu, orang yang tidak mampu tidak wajib puasa. Nanti dibahas semuanya. Yang berikutnya tidak dalam keadaan safar. Safar yang dimaksud pun nanti akan dijelaskan. Sedangkan syarat sah, satu sama-sama Islam. Kalau dia orang kafir maka tidak wajib dan juga tidak sah kalau seandainya dia puasa. Kedua berakal, maka orang gila tidak wajib dan juga tidak sah. Mengetahui waktu puasa dan suci dari haid dan nifas. Nah, yang pertama syarat wajib. Syarat wajib yang pertama haruslah Islam. Nah, Islam ya, puasa tidak wajib bagi orang kafir. Orang kafir tidak wajib berpuasa. Dan kalaupun dia berpuasa, puasanya tidak sah. Karena syarat sah puasa juga adalah muslim. Sedangkan orang murtad wajib mengkodok semua puasa yang ia tinggalkan ketika murtad jika kembali masuk Islam. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i, orang murtad, selama dia murtad, ya, kemudian dia masuk Islam lagi, maka selama kemurtadan dia, berapa kali puasa yang ia tinggalkan, wajib itu semuanya dikodok. Ya. Kedua, mukallaf, yaitu orang yang berakal dan baligh. Puasa tidak wajib bagi anak kecil atau orang gila. Hanya saja bagi anak kecil disunahkan bagi walinya, yaitu bapaknya atau kakeknya atau orang yang ditunjuk untuk mengurusi anak itu, ya, untuk menyuruhnya berpuasa ketika sudah sempurna berumur 7 tahun dan mumayyiz. Jadi kalau sudah 7 tahun, artinya mau ke 8 dan sudah mumayyiz, maka disunahkan baginya untuk berpuasa. Ya, dengan catatan dia mampu memang melakukannya. Dan memukulnya jika meninggalkan puasa pada usia 10 tahun jika mampu untuk berpuasa. Jika mampu ya. Dan memukul yang dimaksud di sini pun bukan mukul yang berbekas, tapi memukul yang tidak berbekas dengan benda yang tidak berbahaya di tempat yang tidak berbahaya seperti muka dan diyakini akan ada manfaat yang lebih besar kalau dipukul. Kelima, pukulannya adalah pukulan pendidikan, bukan pukulan yang membinasakan. Ketiga, syarat wajib puasa itu adalah mampu. Mampu. Puasa tidak wajib bagi orang yang tidak mampu berpuasa, baik secara fisik seperti orang tua dan orang sakit parah, atau secara syar'i seperti wanita haid dan nifas. Ya, orang yang sakit parah yang sama sekali nggak mungkin untuk puasa, atau orang tua yang sama sekali sudah tidak bisa berpuasa, maka baginya tidak wajib berpuasa, tapi nanti diganti dengan bayar fidyah. Begitu juga wanita yang haid dan nifas. Dia secara fisik mampu, tapi tidak mampu karena ada haid dan nifas yang menghalangi dia, maka dia tidak wajib berpuasa. Keempat, tidak safar. Tinggal atau iqamah, ya, puasa tidak wajib bagi orang yang bersafar. Nah, bersafar yang dimaksud pun nanti adalah orang yang bersafar sebelum waktu subuh dan mencapai 85 kilometer. Sedangkan kalau orang bersafarnya sudah masuk waktu subuh, maka dia wajib puasa. Berikutnya syarat sah. Yang pertama adalah Islam. Puasa tidak sah bagi orang kafir. Jika seseorang murtad di pertengahan siang Ramadan, walaupun hanya sebentar, maka puasanya batal. Jadi kalau dia pertengahan siang hari murtad, walaupun 5 detik, ya'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ya puasanya batal. Karena syarat sah puasa adalah harus muslim. Kedua, dia harus berakal. Berakal dan mumayyiz. Puasa tidak sah bagi orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Maka kalau anak sudah mumayyiz, yaitu 7 tahun sempurna, artinya sudah ke-8, kemudian mumayyiz, dia puasa. Walaupun belum wajib baginya, tapi dia kalau berpuasa, puasanya sah. Ya. Ketiga, suci dari haid. Suci dari haid. Puasa tidak sah bagi perempuan yang haid dan nifas. Ya, suci dari haid dan nifas. Jadi kalau ada perempuan haid, dia tidak wajib berpuasa, dan seandainya berpuasa, puasanya tidak sah, bahkan bisa berdosa karena bermain-main dalam urusan agama. Keempat, mengetahui waktu puasa. Yang mengetahui waktu puasa. Puasa tidak sah bagi orang yang tidak mengetahui waktu yang mungkin untuk puasa Ramadan. Jadi dia harus tahu nih bahwa saat ini saya berpuasa itu memang dalam waktu Ramadan. Jangan sampai dia nggak tahu waktu sekarang itu adalah waktu bukan Ramadan. Karena kalau ada orang berpuasa dan dia tidak tahu sekarang adalah Ramadan, maka bisa jadi dia adalah puasa di waktu-waktu yang diharamkan. Maka syarat yang berikutnya dia mengetahui bahwa ketika dia berpuasa, dia memang sedang dalam bulan Ramadan.
Berikutnya rukun puasa. Rukun adalah sesuatu yang hukum bergantung kepadanya. Artinya kalau rukun ini tidak dikerjakan, maka puasanya tidak sah. Dan ia bagian dari hukum tersebut. Nah, rukun beda dengan syarat. Kalau syarat bukan bagian dari hukum di luar, kalau rukun adalah bagian daripada hukum itu tersebut, bagian dari hukum itu sendiri. Seperti niat dalam puasa. Puasa tidak sah tanpa niat, dan niat adalah bagian dari puasa. Rukun puasa itu cuma ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat secara bahasa adalah bermaksud melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah bermaksud melakukan sesuatu dengan diiringi perbuatannya. Kayak sholat kan, kita sholat niatnya ketika takbir. Jadi niat itu beriringan dengan perbuatannya. Tempat niat di dalam hati dan tidak disyaratkan melafalkannya. Kalaupun dilafalkan tidak mengapa, hukumnya mustahab disunahkan. Tapi tetap yang dianggap itu adalah niat yang ada di dalam hati. Ketiga, waktu niat untuk puasa Ramadan wajib dilakukan dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar sodik. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yubayyit asyama qabla al-fajri falasiyamalah." Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Jadi waktu niat puasa itu dari terbenamnya matahari sampai sebelum subuh. Sampai sebelum subuh. Itu waktu niat. Ya, kalau dia niatnya berbarengan dengan subuh atau setelah subuh, maka tidak sah. Maka puasa dia tidak sah dan ia sepanjang hari itu wajib menahan makan dan minum, tetapi wajib mengkodok hari tersebut. Nanti akan dibahas di bab berikut-berikutnya. Sedangkan untuk puasa sunnah, waktu niat itu dari terbenamnya matahari sampai sebelum masuk waktu zuhur. Ya, karena Nabi pernah berkata kepada ibunda Aisyah, hal laki ghuda, apakah ada makanan pagi? Eh, Siti Aisyah menjawab, lah, nggak ada. Maka Nabi mengatakan, idzan asum. Kalau begitu saya sekarang puasa. Kata ghoda itu adalah makanan pagi, itu sampai waktu zuhur. Sehingga dalam madhab syafi'i dibatasi bahwa niat puasa sunnah itu dari mulai terbenamnya matahari sampai sebelum masuk waktu zuhur. Berikutnya, wajib menentukan jenis puasanya. Seperti saya berniat puasa Ramadan. Tidak boleh hanya berniat puasa tanpa menyebutkan jenis puasanya. Jadi nggak boleh niatnya cuma saya niat puasa. Udah saja. Maka nggak sah niat. Tapi harus disebutkan puasa apa. Seperti saya niat puasa Ramadan. Nah, maka itu sudah mencukupi. Kemudian wajib niat puasa Ramadan diulang-ulang setiap malam untuk puasa besoknya. Dalam madhab Syafi'i, setiap hari Ramadan itu berbeda satu hari dengan hari yang lainnya. Karena satu hari dengan hari yang lainnya berbeda-beda, maka wajib baginya setiap malam itu untuk berniat. Jadi nggak bisa satu niat untuk 30 hari. Nggak bisa. Tapi nih satu niat untuk satu hari. Satu niat untuk satu hari. Dan seterusnya. Rukun kedua adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wajib menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang siang Ramadan. Siang Ramadan itu kapan? Dari mulai terbitnya fajar sodik, yaitu azan subuh, sampai terbenamnya matahari. Kecuali bagi orang yang lupa, dipaksa, atau tidak tahu hukumnya, jahil. Maka jika mereka melakukan hal yang membatalkan puasa dalam keadaan di atas, yaitu lupa, dipaksa, atau tidak tahu, maka puasanya tidak batal. Nah, ada pun yang dimaksud dengan jahil dalam bab puasa adalah hanya orang yang hidup jauh dari ulama atau orang yang bisa ditanya terkait hukum seputar puasa, seperti orang yang tinggal di tengah hutan dan sama sekali tidak ada interaksi dengan orang-orang. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam. Itu jahil yang dimaksud. Selain dari dua orang ini, maka dia tidak terkategori jahil. Sehingga kalau dia makan, minum di siang hari Ramadan, bukan karena lupa, bukan karena dipaksa, maka batal puasanya. Kalau dia mengatakan saya kan jahil, padahal dia tinggal di daerah yang banyak ulamanya, maka dia batal puasanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.